Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk modul R3, pada kali ini kita akan membahas mengenai teori dasar psikoanalisis dan teori self-psychology. Nah, tujuan belajarnya apa? Tujuan belajarnya antara lain peserta didik diharapkan mampu untuk memahami teori dasar psikoanalisis dan juga mampu memahami teori self-psychology. Nah, apa sih teori psikoanalisis itu? Jadi, teori dasar psikoanalisis ini dikembangkan oleh Sigmund Freud, yaitu beliau adalah seorang dokter neurologis dari Jerman, di mana teori dasar psikoanalisis ini adalah pendekatan dalam psikologi di mana mencoba memahami perilaku manusia itu melalui analisis pikiran bawah sadar mereka, melalui konflik internal dan juga pengalaman masa kecil. Nah, di dalam teori ini nanti Freud akan mengenalkan tahap-tahap perkembangan pada bayi, yaitu dari fase oral, fase anal, fase falik hingga fase genital. Nah, kemampuan bayi atau individu melewati tahap-tahap tersebut nantinya akan mempunyai dampak pada pembentukan kepribadian dan identitas mereka saat dewasa. Jadi tahap-tahap mereka sejak usia 0 hingga dewasa itu ada pengaruhnya terhadap psikologis dari individu. Nah, tahapan perkembangan psikoseksual itu dapat dilihat dari slide ini, yaitu di awal adalah tahap oral, yaitu pada usia 0 sampai 1 tahun. Nah, pada usia 0 sampai 1 tahun ini, bayi itu seringnya kan ngenyot ya, ngenyot-ngenyot, terus minum susu, minum ASI. Nah, itu mereka mengembangkan kepercayaan dan kenyamanan melalui stimulasi oral. Nah, ini merupakan kenikmatan dari bayi, di mana dimulai usia 6 bulan itu sudah memahami konsep tentang orang lain. Kalau yang 0 sampai 6 bulan itu mereka masih fokus pada dirinya sendiri. Nah, mulai usia 6 bulan mereka mulai mengenali ibunya sebagai identitas yang terpisah dari diri mereka. Nah, kegagalan melewati fase ini itu dapat menyebabkan seseorang itu nantinya menjadi tidak percaya diri, kemudian pencemas ya, kemudian rendah diri, introvert gitu, dan tidak peduli dengan sekitar. Kemudian di tahap berikutnya ada tahap anal, yaitu usia 1 sampai 3 tahun. Nah, di usia ini anak-anak itu melewati fase-fase toilet training, di mana fase toilet training ini nanti akan mengembangkan otonomi dari si anak atau si bayi gitu. Jadi usia ini apabila seorang anak itu bisa melewati fase toilet training dengan baik, maka mereka akan menjadi seseorang dewasa yang percaya diri, disiplin, dan mengerti apa yang dia mau, dan juga dapat menahan gitu ya, menahan diri atau jadi segi otonominya, segi regulasi dirinya sendiri itu berjalan dengan baik. Kemudian apabila tidak terlewati dengan baik, maka seseorang itu dapat menjadi orang yang tidak percaya diri, pencemas gitu ya, pemalu gitu. Kemudian di tahap falik atau tahap odipal itu di usia 3 sampai 6 tahun, di mana usia ini itu anak sudah mulai memahami orientasi seksual mereka. Jadi memahami bahwa aku nih perempuan, aku ini laki-laki, berbeda dengan perempuan, berbeda dengan laki-laki. Jadi mereka sudah mengenali bahwa seksual mereka ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, fase ini itu juga penting karena di fase ini mereka itu muncul rasa
mencintai ayahnya, muncul rasa mencintai ibunya, di mana figur ayah dan figur ibu ini menjadi sangat penting pada perkembangannya. Gitu. Jadi mereka figur yang disayangi sekali, dicontoh sekali, sehingga sikap perilaku ayah atau ibu yang baik itu sangat penting. Kemudian di tahap latensi atau 6-12 tahun. Nah, di sini adalah perkembangan sosial dan intelektual dari seseorang. Nah, di fase ini atau di tahap latensi ini, anak-anak cenderung tanda kutip lupa akan seksualitas. Jadi mereka fokusnya di bermain, kemudian mengembangkan norma-norma mana yang baik, mana yang benar gitu. Bagaimana sih adat yang ada, yang norma-norma setempat yang baik itu seperti apa, secara sosial itu seperti apa gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah tahap genital, itu di atas 12 tahun, di mana seseorang itu sudah mulai berkembang tentang relationship dengan orang lain, bagaimana membina hubungan dengan orang lain, ya, membina hubungan, intimasi gitu. Nah, tahap ini juga penting juga karena nanti dapat ini ya, impact-nya dapat menjadikan seseorang apakah dia itu percaya diri, dapat membangun atau membina hubungan dengan orang lain, apakah dia dapat terbuka atau apakah dia tertutup. Nah, itu juga ada impact-nya dari fase ini. Nah, kembali lagi Freud mengungkapkan di teorinya, di psikoanalisis itu, bahwa struktur kepribadian itu dibentuk oleh id, ego, dan superego, di mana ego itu berkembang sejak fase oral, anal. Kemudian superego itu start dari fase falik. Nah, di sini juga dibagi dari unconscious, preconscious, dan juga conscious, di mana di alam bawah sadar atau unconscious itu terdapat id dan superego gitu ya. Jadi id itu bagian yang berfungsi berdasarkan prinsip pleasure principle atau kenikmatan. Nah, di mana itu ya kebutuhan basic seperti makan, seks, dan kenyamanan gitu. Tapi dia tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Sementara kalau ego itu ya ego itu adalah usaha untuk memenuhi memenuhi keinginan dari it dengan cara yang realistis dan dapat diterima secara sosial. Nah, sementara untuk superego itu bagian yang berfungsi sebagai polisinya, polisi moral. Jadi nilai-nilai yang dipelajari dari pengasuhnya, dari orang tuanya, dan masyarakat setempat itu nanti terbentuklah superego ini, berpengaruh pada superego. Karena superego itu mengarahkan individu untuk bertindak ya sesuai norma hukum gitu ya, sesuai nilai-nilai, itu superego. Nah, Freud membold atau menonjolkan dari unconscious ini bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan juga ingatan yang tidak disadari. Nah, pikiran bawah sadar ini sendiri berisi ada dorongan, ada keinginan, dan juga kenangan yang ditekan karena dianggap tidak dapat diterima oleh kesadaran. Nah, ketika terjadi konflik antara keinginan id dan norma atau superego, itu seringkali muncul atau bermanifest pada gejala-gejala psikologis. Nah, untuk mengatasi kecemasan yang timbul dari konflik antara id, ego, dan superego, seseorang itu biasanya memiliki mekanisme pertahanan. Nah, mekanisme pertahanan yang kita ketahui itu ada 4 ya, ada narsistik, imatur, neurotik, dan matur. Di mana mekanisme pertahanan narsistik ini munculnya biasanya di kasus-kasus psikotik ya. Kemudian mekanisme pertahanan yang paling baik adalah yang matur atau dewasa. Antara lain ada altruisme, antisipasi, ascetisme, humor, sublimasi, dan supresi. Nah, bagaimana dengan represi? Represi itu misalnya ya
apabila ada konflik antara id, ego, dan superego, bisa jadi seorang individu menggunakan mekanisme pertahanan represi, menekan perasaan atau ingatan yang tidak diinginkan ke dalam alam bawah sadar, gitu. Atau juga proyeksi, jadi ini lebih ke unconscious ya, represi, proyeksi, dan rasionalisasi itu lebih ke unconscious. Nah, berikutnya adalah teori self-psychology. Nah, apakah ini berbeda atau bertentangan dengan teori dari psikoanalisis? Jadi teori ini tidak bertentangan dengan teorinya Freud, yaitu teori psikoanalisis. Jadi teori self-psychology yang dikembangkan oleh Heinz Kohut itu justru mengembangkan dari teori psikoanalisis, di mana teori ini itu berfokus pada bahwa konsep diri atau self itu berhubungan dengan pengasuhnya atau orang tuanya. Nah, hubungan yang baik ini nantinya akan yang membentuk dari self dari seorang individu. Nah, kalau Freud itu sendiri kan fokusnya di konsepnya adalah secara biologis. Kemudian acuannya adalah dorongan seksual dan agresi, di mana seseorang itu lebih mencari kenikmatan dibandingkan kesakitan. Sementara kalau yang Kohut itu lebih menonjolkan bahwa perkembangan seseorang itu berasal dari self, adalah dalam konteks interaksi human interaction. Jadi interaksi dengan orang lain, tanda kutip orang lain, yaitu pengasuh atau orang tua. Jadi perkembangan seseorang itu berhubungan erat dengan orang, human gitu ya, human dalam arti yang mengasuhnya, yaitu orang tua atau juga pengasuh yang lain gitu. Nah, konsep self itu bagaimana? Jadi konsep self ini sendiri adalah gambaran diri yang memberi seseorang rasa keutuhan, kontinuitas atau kesinambungan, dan juga stabilitas panjang waktu. Jadi self itu menurut Kohut itu inti dari identitas seseorang dan perasaan individu yang utuh, satu kesatuan gitu. Nah, perkembangan self ini ya sama dengan Freud. Jadi dimulai pada masa kanak-kanak dan sangat bergantung pada hubungan interpersonal yang sehat, yaitu dari pengasuh atau orang tua. Jadi yang sangat digarisbawahi di sini adalah hubungan interpersonal yang sehat antara anak dengan orang tua atau pengasuh. Nah, ketika anak-anak ini merasa diterima dan dihargai oleh orang tuanya, maka self itu akan berkembang dengan baik. Gitu. Nah, bagaimana dengan self-object? Jadi self-object itu orang atau objek di lingkungan sekitar individu yang sangat berperan dalam pembentukan self itu. Jadi self-object ini adalah sesosok yang membantu memenuhi kebutuhan psikologis dan emosional individu. Jadi misalnya orang tua memberikan perhatian dan kasih sayang yang konsisten, maka anak akan merasa dihargai dan diterima, gitu. Sehingga akan berkembang self yang sehat. Nah, kebutuhan narsisistik. Jadi fokus atau konsep utama pada teori Kohut ini adalah adanya kebutuhan untuk spesifikasi dan penguatan diri. Jadi individu itu membutuhkan pujian, pengakuan gitu, eksistensi gitu. Nah, kemudian juga ada kebutuhan untuk identifikasi dengan orang yang ideal. Jadi seseorang itu akan mengidentifikasi diri mereka dengan sesosok yang dirasa ideal atau tokoh yang dianggap hebat, kuat, bisa melindungi, bisa memberikan rasa aman gitu. Jadi itu konsep yang dipahami dari kebutuhan narsisistik itu maksudnya apa? Itu ada dua itu tadi. Jadi pujian, pengakuan, dan figur yang dirasa ideal gitu. Nah, pengembangan dan juga gangguan self itu apabila seseorang tidak mendapatkan dukungan yang dimaksud atau tidak mendapatkan pengakuan atau penghargaan dimulai sejak kecil, nah dia akan berkembang menjadi seseorang yang narsisisme gitu. Jadi
jika kita melihat ada NPD ya, Narcissistic Personality Disorder. Nah, itu bisa berkembang dari self yang tidak terpenuhi itu. Jadi cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.